Bismillah, Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Santet Kembang Amben, karya dari Mas Restu Wiratmaja, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Santet Kembang Amben. Pak Ajis merestui lamaran tersebut. Mungkin Pak Ajis tidak ingin jika anak sulungnya itu tertekan dan sulit mengekspresikan diri jika pilihannya ditolak. Setelah keputusan itu disetujui, akhirnya Pak Ajis dan Nindya kembali ke ruang tamu untuk segera mengawali acara lamaran, dan akhirnya acara lamaran pun dimulai. Romi pun melamar Nindya tepat di hadapan kedua keluarga. Setelah acara itu selesai, kedua pihak keluarga pun membahas terkait pernikahan beserta acaranya. Karena memang dari segi finansial keduanya sudah mampu, akhirnya mereka berdua sepakat untuk memberi jarak 1 minggu untuk dilakukannya prosesi akad nikah beserta dengan acara ramai-ramainya. Alhasil kesepakatan itu menjadi sebuah ikatan kembali dari sebuah masa lalu yang telah dikubur. Ibu Suminah hanya terdiam sambil menatap Romi dengan tatapan yang tidak biasa. Ia masih terngiang-ngiang dengan sosok Cokro yang telah menumpaskan keluarga adiknya itu. "Lelaki itu mirip seperti Cokro," ucap Ibu Suminah di hadapan Ikrar. Lamaran telah diterima dan kini tinggal menunggu 1 minggu setelahnya acara pernikahan akan dimulai. Nindya sudah mulai mengekspresikan rasa senangnya. Kini ia semakin terbuka, manakala pria pilihannya sebentar lagi akan menjadi pendamping hidupnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya benar-benar terpancarkan dalam diri Nindya. Begitu juga dengan Pak Ajis dan Ibu Sutini. Sebagai orang tua, mereka berdua hanya mengikuti apa yang menjadi garis selanjutnya dari kehidupan seorang anak. Jika memang itu adalah takdir yang sudah menjadi jalannya, orang tua hanya bisa memberikan dukungan serta arahan agar nanti ketika sudah berumah tangga, anaknya akan terus melatih diri agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Hari pertama di saat Nindya dilamar oleh Romi memberikan kesan dan pesan yang misterius bagi para tetangga sekitar. Mereka banyak menanyakan terkait sosok pria tinggi dan berkulit sawo matang itu. Yang menjadi patokan utama dari para tetangga adalah mengenai anggota keluarga yang lainnya. Mereka menilai jika keluarga calon pria sangat misterius dan tertutup. Bahkan ketika mereka mendatangi rumah Nindya, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan unggah-ungguh atau minimal menyapa para warga sekitar. Sehingga satu persatu dari warga mulai menggunjing akan calon menantu dari Ibu Sutini dan Bapak Ajis yang dinilai tidak memiliki tata krama dan sopan santun. Terkait hal itu, Pak Ajis dan Ibu Sutini tidak bisa memberikan klarifikasi penuh. Mereka hanya berasumsi bahwa keluarga Romi sangat tertutup, sehingga dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru, mereka semua memerlukan waktu untuk terbiasa. Kurang lebih waktu 7 hari sebelum pernikahan. Seperti hari-hari biasanya, Pak Ajis berangkat ke sawah bersama dengan istrinya, Ibu Sutini. Sedangkan Nindya, dia pergi bekerja. Berbeda dengan Ibu Suminah, karena ia memiliki rumah sendiri, jadi segala aktivitasnya dilakukan hanya di rumah. Mulai dari memasak, makan, dan mencuci. Walaupun beliau sudah sepuh, namun Ibu Suminah masih cukup kuat untuk melakukannya seorang diri. Ibu Suminah sendiri biasa mengambil air dengan menggunakan pompa air. Akan tetapi, kali ini ada yang berbeda ketika Ibu Suminah mulai memompa air. Ibu Suminah melihat dengan jelas air yang keluar dari pompa berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Ibu Sumina segera membuang air tersebut dan mengulangnya untuk kedua kali. Akan tetapi, air yang keluar pun masih sama. Air itu berwarna hitam pekat seperti air comberan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena ada yang aneh, Ibu Sumina pun mengecek ke saluran pompa air tersebut. Akan tetapi, Ibu Sumina sangat meyakini jika saluran pompa air pun tidak bermasalah. Akhirnya, Ibu Sumina mencoba untuk yang ketiga kalinya. Ia pun dengan sekuat tenaga memompa kembali dengan harapan agar air yang keluar merupakan air yang jernih. Namun, ketika airnya mulai keluar, ternyata air tersebut sekarang berubah warnanya. Warnanya berubah menjadi hitam, namun tidak terlalu pekat karena tercampur sedikit warna merah seperti darah. Dan air itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Hingga akhirnya Ibu Suminah muntah dan menutupi hidungnya dengan menggunakan kerudungnya. Ada apa ini? Ibu Suminah pun kemudian berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar. Dan benar saja, saat Ibu Suminah menatap langit, langit sudah sangat gelap. Cahaya matahari seperti tertutup awan gelap yang merata. Langitnya sudah gelap. Ini tidak umum. Akhirnya Ibu Suminah langsung menuju ke rumah anaknya, Ibu Sutini. Posisi saat itu angin sudah berhembus kencang. Pepohonan di sekitaran jalanan rumah warga mulai bergoyang dengan cepat. Para ternak berlarian ke berbagai arah. Warga juga mulai panik. Mereka mengira akan terjadi angin puting beliung di desa tersebut. Akan tetapi, ketika Ibu Suminah menatap langit, langit itu seperti memberi pertanda bahwa jagat petang segera dimulai. Jagat petang sendiri adalah istilah untuk menggambarkan keadaan alam yang tidak seperti biasanya, di mana langit yang semula terang menjadi gelap. Angin berhembus dengan kencang. Para ternak berlarian tanpa arah, dan teriakan serta tangisan bayi terdengar di setiap rumah. Bersamaan dengan itu, Pak Ajis dan Ibu Sutini juga merasakan hal yang sama. Burung-burung yang berada di sekitaran sawah kini berterbangan seperti menandakan sesuatu. Langit juga sudah terlihat sangat gelap. Perasaan Pak Ajis dan Ibu Sutini menjadi tidak enak. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. Pak Ajis dan Ibu Sutini segera berlari ke arah gubuk dan meneduh di sana. Hati mereka menjadi was-was manakala kilatan guntur menggelegar dan menimbulkan suara yang mengagetkan. Pak, perasaanku tidak enak. Tumben sekali desa ini diguyur hujan di cuaca yang masih kemarau. Benar, Bu. Bapak jadi teringat perkataan Ikrar mengenai tanda-tanda aneh yang hari-hari ini akan banyak terjadi. Mereka berdua sebenarnya meyakini apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait tanda-tanda tersebut. Di antara tanda-tanda tersebut, Ikrar menyebutkan sebuah kalimat yang sedang terjadi, persis keadaan sekarang. Kalimat tersebut berbunyi, seluruh aliran air akan berbau anyir. Hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan. Dan memang benar, air sawah tiba-tiba berbau anyir. Kondisinya persis seperti apa yang dikatakan Ikrar terkait bermunculannya fenomena-fenomena aneh alam yang akan terjadi. Hujan turun selama 1 jam lamanya. Setelah hujan reda, Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Sesampainya di rumah, Pak Ajis dan Ibu Sutini sudah melihat Ibu Suminah sedang berada di dalam rumah. Mereka berdua terkejut di saat melihat Ibu Suminah sedang duduk di sofa sambil menyeruput teh buatannya sendiri. Loh Bu, Ibu kok ada di sini? Tanya Ibu Sutini. Air di rumah lagi macet, makanya aku kesini. Emang macet kenapa? Ibu Suminah langsung beranjak bangkit dan menatap Pak Ajis serta Ibu Sutini dengan tatapan yang aneh. Kalian tahu apa itu jagat peteng? Tanya Ibu Suminah. Jagat peteng? Ucap Pak Ajis. Kondisi di mana alam benar-benar tidak stabil. Semua air akan berubah warna dan baunya. Lalu para ternak akan berlarian mencari induknya. Kita sedang memasuki di kondisi alam yang sudah rusak, jelas Ibu Suminah.
Pak Ajis dan Ibu Sutini masih belum mengerti mengenai perkataan Ibu Suminah yang terlalu dalam. Mereka berdua hanya berpikir kalau cerita-cerita mengenai jagat peteng hanyalah sebuah dongengan belaka. "Sekarang coba cek keadaan airmu," jelas Bu Suminah. Pak Ajis dan Bu Sutini pun langsung mengecek keadaan air di rumahnya. Apakah keadaan air yang dikatakan oleh Ibu Suminah sama dengan air yang berada di rumah Pak Ajis dan juga Ibu Sutini? Setelah mereka berdua mengecek kondisi air, ternyata air yang keluar dari mesin sanyo mereka sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Suminah. Kondisi air sudah berubah warna dan juga baunya. Lalu kambing-kambing yang berada di rumah Pak Ajis dan juga Ibu Sutini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Suminah. Ternak mereka terus-menerus mengeluarkan suara yang berisik, seperti memberikan pertanda akan terjadinya sesuatu aneh yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. "Bagaimana? Apakah berubah warna dan baunya?" tanya Bu Suminah. "Kok bisa, Bu?" tanya Bu Sutini. 7 hari dari sekarang akan banyak kejadian aneh yang akan terjadi. Ini tepatnya di saat pernikahan Nindya dengan pria itu akan digelar, jelas Ibu Suminah. Fenomena aneh itu membuat mereka bertiga saling bertanya-tanya satu sama lain. Apakah Allah memang tidak setuju dengan pernikahan antara Nindya dengan Romi? Setelah mengetahui keanehan yang terjadi pada sekitaran rumahnya, Pak Ajis mencoba untuk mencari cara agar saluran air di rumahnya kembali dengan seperti sedia kala. Selama berhari-hari, mereka tidak bisa menggunakan air di rumah karena air seperti tercemar dengan sendirinya. Mau tidak mau, mereka harus mengambil air di pusat balai desa yang memang disediakan bagi warga yang memiliki permasalahan terhadap saluran air. Sampai akhirnya 1 minggu kemudian, air di rumah Pak Ajis dan Ibu Sutini kembali normal. Begitu pula air di rumah Ibu Suminah. Entah mengapa, air kembali seperti sedia kala. Setelah 1 minggu lamanya air tersebut tercemar tanpa sebab. Dan yang lebih mengejutkan, air itu benar-benar sudah normal kembali, tepat 1 hari sebelum pesta pernikahan akan digelar. Ya, tepat 1 hari di mana pesta akan digelar, masing-masing keluarga besar dari kedua pihak mulai berdatangan. Mereka satu persatu menanyakan terkait konsep yang akan digunakan sebagai puncak acara nanti. Nantinya, para pengantin pria dan wanita akan melakukan sebuah prosesi sakral dalam pernikahan yang disebut dengan sungkeman. Prosesi sungkeman sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminta restu dari kedua orang tua masing-masing dan dilakukan secara bergantian. Artinya mereka akan menyungkem ke orang tua terlebih dahulu, lalu dilanjutkan menuju ke mertua mereka. Dalam prosesi ini, gending Jawa akan dilantunkan. Dengan dilantunkannya gending Jawa, maka prosesi pernikahan dan penobatan sebagai pasangan suami istri sudah benar-benar sah. Dan kebetulan, kedua keluarga sepakat bahwa acara sungkeman akan dilakukan di malam hari. Tujuannya adalah agar semakin khusyuk terkait prosesi sakral tersebut. Setelah membahas terkait acara pernikahan, masing-masing mereka kembali ke rumahnya dan mempersiapkan untuk keesokan harinya. Terlebih lagi, acara tersebut pasti akan mendatangkan tamu yang sangat banyak dan persiapannya pun harus benar-benar matang. Singkat cerita, tiba saat di mana acara itu digelar. Tamu-tamu mulai berdatangan. Orang-orang mulai menyalami satu persatu keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Acara di pagi hari sampai sore merasa aman-aman saja. Tidak ada kendala sedikit pun. Walaupun ramai, namun masih bisa dikondisikan. Akan tetapi, tepat ketika hari sudah semakin gelap, suasana menjadi berubah seketika. Ikrar yang kebetulan mengetahui pertanda ini segera mendatangi Pak Ajis. "Mas, sebentar lagi prosesi sungkeman akan dilakukan kan?" tanya Ikrar. "Iya benar." "Memangnya ada apa, Krar?" "Mas Ajis ingat apa yang pernah aku sampaikan dulu." "Terkait apa, Krar?" "Terkait para tamu. Ada apa dengan tamu kita malam nanti? Mereka bukan berasal dari tamu undangan." Mendengar perkataan tersebut,
Pak Ajis langsung terkejut. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait tamu yang akan datang. Tepat di saat waktu surup atau sudah gelap, mereka yang datang sangat banyak. Dan rata-rata mereka yang datang adalah berasal dari keluarga Romi. Melihat para tamu yang mulai berdatangan, mereka yang menjaga prasmanan atau makanan di acara pernikahan langsung bergegas menyiapkan diri. Tepat di mana saat gending Jawa dibunyikan, Romi dan Nindya melakukan prosesi sungkeman. Mereka bergantian untuk berjongkok dengan bertumpu lutut di lantai, lalu menyalami masing-masing tangan kedua orang tuanya. Suasana haru menyelimuti proses sungkeman tersebut. Mereka yang hadir seperti terbawa suasana akan pernikahan yang benar-benar menyentuh itu. Setelah prosesi sungkeman telah selesai, para tamu pun menuju ke arah prasmanan untuk mengambil makanan. Saat itu para tamu yang berasal dari keluarga Romi mulai mengambil makanan di tempat prasmanan. Namun anehnya, mereka mengambil makanan dengan wajah yang sangat dingin dan tanpa ekspresi. Lalu lauk yang mereka ambil hanya ayam saja. Sampai-sampai orang yang menjaga prasmanan keheranan dan berkata kepada temannya, "Loh, kok bisa ya? Ambilnya kok cuman lauk ayam saja?" Para penjaga prasmanan mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin para tamu malam hanya menyukai ayam. Namun dari seluruh tamu bawaan keluarga Romi, mereka semua hanya makan dengan lauk ayam. Padahal masih ada 4 lauk lagi yang ada di prasmanan. Akan tetapi, mereka tidak sedikit pun tertarik untuk mengambil lauk selain ayam. Mengetahui hal itu, para penjaga prasmanan hanya bisa geleng-geleng. Di samping mereka juga memiliki ekspresi yang dingin. Para tamu bawaan keluarga Romi juga tidak berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya diam, menyimak acara prosesi sungkeman, lalu makan dengan 1 lauk saja, yaitu ayam. Singkat cerita, ada salah seorang warga yang membawa anaknya untuk menghadiri pesta pernikahan Nindya dan Romi. Kebetulan, saat itu mereka juga akan makan dan segera menuju ke tempat prasmanan. Setelah mengambil makanan di sana, mereka berdua langsung mencari tempat duduk untuk menyantap makanan tersebut. Dan secara tidak sadar, anak itu duduk tepat di samping salah satu tamu bawaan dari keluarga Romi. Awalnya, anak kecil itu tampak biasa-biasa saja ketika duduk di samping orang tersebut. Akan tetapi, hal aneh mulai terjadi ketika orang yang berada tepat di sebelah anak kecil itu menjatuhkan sendok. Sontak saja, anak kecil itu langsung berkata kepada orang tersebut, "Om, sendoknya jatuh," ucap anak kecil itu. Namun anehnya, orang itu hanya terdiam sambil matanya menatap ke arah depan. Anak kecil itu pun hanya terdiam. Pikirnya mungkin orang itu akan makan menggunakan tangan. Namun tidak lama kemudian, orang itu kembali menjatuhkan alat makan lainnya. Kali ini adalah garpu. Karena memiliki rasa iba yang besar, anak kecil itu pun kembali mengingatkan kepada orang tersebut, "Om, garpunya jatuh." Namun orang itu hanya terdiam lagi. Wajahnya juga sedikit berbeda dari awal ketika menjatuhkan sendok. Wajah orang tersebut sedikit pucat tanpa ekspresi. Yang dia pandang hanyalah sosok Romi yang sedang berada di atas panggung, tempat prosesi sungkeman yang dilakukan. Karena orang itu tidak meladeninya, anak kecil itu pun langsung mengambil sendok dan garpu yang sudah terjatuh. Namun, ketika anak kecil itu mengambil alat makan milik orang tersebut, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh dari bagian kaki orang tersebut. Pasalnya, salah satu kaki dari orang tersebut menghadap terbalik ke arah belakang. Artinya secara normal, kaki manusia menghadap ke arah depan kan? Namun orang itu hanya memiliki satu kaki yang normal dan satu laginya menghadap ke arah belakang. Melihat hal itu, anak kecil tersebut langsung merinding seketika. Belum sampai si anak itu mengangkat wajahnya ke arah orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara berat yang benar-benar mengerikan. "Terima kasih, Dek." Dan ketika anak kecil itu mengarahkan wajahnya ke orang tersebut, tiba-tiba
wajah orang itu langsung berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu memiliki mata yang sangat besar, mulutnya menganga besar dan wajahnya berwarna putih pucat. Melihat hal tersebut, si anak itu pun langsung berteriak kencang. "Belis! Ono belis!" Anak itu pun langsung berteriak ketakutan sambil menangis. Ibunya yang berada di sebelahnya langsung bertanya, "Ada apa, Nak?" "Ada setan, Bu, itu setan," sambil menunjuk ke arah orang yang ada di sebelahnya. Namun yang dilihat oleh ibu dari anak itu bukanlah setan, melainkan orang biasa. Akan tetapi, wajah dari orang itu agak sedikit pucat. Anak itu terus berteriak ketakutan hingga membuat orang-orang di sekitaran menjadi terganggu. Beberapa juga dari mereka ada yang panik ketika anak kecil itu terus-terusan berteriak, "Mama, ada setan. Mama, di sini banyak setan." Akhirnya anak itu pun diseret oleh ibunya untuk segera mengganti tempat. Anak kecil itu hanya bisa menangis sambil menutup matanya dengan kedua tangan. Namun, baru saja anak itu didudukkan di kursi yang berbeda, hal yang mengerikan benar-benar terjadi. Saat si anak kecil itu membuka kedua matanya, ternyata dirinya sudah dipandangi oleh para tamu undangan dari keluarga Romi yang wajahnya benar-benar mengerikan. Mereka menatap anak kecil itu secara bersamaan, hingga membuat anak kecil itu menangis ketakutan. Suara teriakan dan tangisan anak kecil itu ternyata terdengar oleh Ikrar. Dengan sigap Ikrar pun langsung menuju ke arah Pak Ajis untuk segera menyelesaikan acara pernikahan tersebut. Alasan diselesaikan secara cepat karena Ikrar tidak mau jika keluarga Nindya dipermalukan oleh para tamu undangan lainnya. Dengan terpaksa akhirnya Pak Ajis pun menyelesaikan acara lebih cepat dari biasanya. Secara bersamaan para warga dan tamu undangan pun merasa kecewa dengan keputusan Pak Ajis itu. Dan malam itu juga, pesta pernikahan antara Nindya dan Romi benar-benar hancur berantakan. Pernikahan yang seharusnya membawa kepada persatuan antar dua keluarga malah menjadi sebuah perpecahan antar keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Ikrar langsung menodong berbagai pertanyaan ke arah Romi seusai acara pernikahan itu selesai. "Siapa tamu-tamu itu, ha?" Romi tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah keluarganya yang sedang duduk di sofa rumah Nindya. "Mas Ikrar, ada apa ini?" tanya Nindya. "Nindya, kamu tahu kan, lelaki ini bukan orang baik," jelas Ikrar. Nindya langsung menghalangi Ikrar yang berupaya ingin tahu akan para tamu misterius tersebut. Namun Ikrar tidak menyerah. Ia terus melontarkan banyak pertanyaan agar Romi mau menjawab sejujur-jujurnya terkait para tamu misterius itu. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Ngeri banget ya, kita nih lagi acara resepsi, yang datang malah demit-demit. Sangat mengerikan sekali. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih untuk Mas Wira. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.